Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu ini. Tertulis dalam Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Mazmur 33 ayat 12 sampai 22, beginilah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya dia tidak membuat orang luput. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya sebagai manusia biasa yang rentan dengan kelemahan dan keterbatasan, kita membutuhkan sesuatu yang bisa selalu tetap meneguhkan dan tetap memantapkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang sifatnya tidak pasti, terhadap sesuatu yang sering membuat kita lemah, apalagi dalam hal-hal penderitaan dan pergumulan. Di sini sangat dibutuhkan sesuatu hal yang bisa tetap membuat kita terus melangkah, yang membuat kita tetap terus melakukan apa yang baik dan yang berkenan itu di dalam kehidupan kita. Inilah keadaan kemanusiaan kita yang sesungguhnya memiliki kelemahan dan keterbatasan. Terlebih di dalam kelemahan dan keterbatasan itu, kita membutuhkan sesuatu yang bisa terus menopang kita untuk tetap berjalan, untuk tetap bekerja, untuk tetap menaruh harapan-harapan kita akan sesuatu yang baik dan indah tentang hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang boleh menghantarkan kita untuk memahami tentang begitu terbatasnya kemampuan dan kekuatan kita sebagai seorang manusia. Dan di sini kita mau diajak untuk melihat semua itu. Kisah ini berbicara tentang sebuah gereja, tepatnya berada di kampung, di mana bisa kita katakan pada saat itu belum secanggih saat ini. Semua warta itu masih dituliskan di dalam sebuah buku besar. Dan dari buku inilah kemudian parhaladu akan membaca warta jemaat itu di ibadah minggunya. Pada saat itu salah seorang parhaladu membacakan warta. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini, dia membacakan mulai dari poin yang pertama, kedua, sampai kepada poin yang berikutnya. Dia membacakan tentang warta hendak menikah.
hendak menerima pemberkatan nikah salah seorang anak dari jemaat kita yang bernama Sipolan Marga S. Anak dari Bapak Sianu Marga S dan Ibu Sianu Boru S. Dengan calon tunangannya seluruh punguan Ina Kamis yang akan dilaksanakan pada hari sekian, tanggal sekian, dan bulan sekian, bertempat di gereja HKBP A. Awalnya dia semangat membacakan hal itu, tapi setelah dia membacakan dengan calon tunangannya seluruh punguan Ina Kamis, dia seperti merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi dia tetap membaca, tapi dengan nada yang sudah mulai pelan, karena dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari apa yang dia bacakan. Sambil dia membaca, dia sambil melirik jemaat, melihat ke arah jemaat. Dia melihat ada begitu banyak respon, ada yang seperti dengan serius mendengar, ada yang sambil tersenyum-senyum, ada yang bahkan sudah tertawa mendengar apa yang dia bacakan. Karena dia merasa kebingungan, ada sesuatu yang berbeda, kemudian dia melihat kembali, ternyata ada sesuatu yang salah yang telah dia baca. Dia melompatkan satu lembaran sehingga sampai ke lembaran berikutnya. Ternyata yang dia baca itu bukan kelanjutan dari warta hendak menikah, tetapi punguan Ina Kamis yang dimaksud adalah tentang kegiatan festival KOR punguan perempuan satu resort di gereja mereka. Tapi tepat karena dia melewatkan satu halaman, sehingga sambungannya kepada warta festival itu. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini saya bukan mau membicarakan tentang parhalado ataupun warta jemaat tadi, tapi saya mau mengajak kita untuk lihatlah bahwa bahkan di dalam diri manusia itu sendiri pun sering terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan. Atau kita sering mengatakan human error. Kita sering menyebutnya dengan istilah sekarang human error. Padahal sesungguhnya kita tahu bukan dalam warta itu yang salah, tapi dalam diri manusia itu yang terkadang melewatkan ataupun melupakan sesuatu yang kemudian menimbulkan error di dalam peristiwa itu. Bahkan bukan hanya dalam diri manusia, bahkan dalam kecanggihan teknologi saat ini pun kita sering menemukan yang namanya sistem error. Sekalipun sudah dalam kecanggihan, sekalipun sudah dalam penelitian yang luar biasa, tapi itu pun tidak pernah menutup suatu kesalahan-kesalahan di dalamnya. Karena itu selalu kita diingatkan untuk tidak sepenuhnya menaruh rasa percaya kita kepada semua itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan minggu ini diberi topik mata Tuhan tertuju kepada manusia yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada manusia yang takut akan Dia. Saudara-saudara, kita harus melihat kembali ke dalam kehidupan kita. Kita tahu keterbatasan kita. Kita sering menyadari tentang kelemahan-kelemahan kita, tapi mengapa kita masih selalu mau menempatkan percaya kita, mau menyandarkan kehidupan kita tentang sesuatu hal yang masih bisa mengalami suatu kesalahan, masih sering mengalami suatu kesalahan di dalamnya. Maka firman Tuhan mau mengajak kita dalam minggu ini untuk kembali menempatkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak akan pernah salah, yang tidak akan pernah lupa, yang tidak akan pernah melewatkan hal sekecil apapun di dalam kehidupan kita. Dan hal yang bisa dan sesuatu yang bisa melakukan semua itu, yang pasti bukan manusia,
bukan juga kecanggihan teknologi, tetapi sesuatu di luar dari semua itu, yaitu tentang Tuhan kita di dalam kuasa dan kemuliaan-Nya. Perikop ini dimulai dengan sebuah ungkapan, berbahagialah. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dan mengapa kita harus berbahagia di dalam? Karena kita tahu di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, ada Tuhan yang akan selalu menopang, ada Tuhan yang akan selalu mengingatkan, ada Tuhan yang akan bisa selalu membuat semua itu menjadi sempurna, sekalipun banyak kelemahan dan keterbatasan di dalam kehidupan kita. Pemazmur menyaksikan hal ini dalam kehidupan mereka ketika mereka menghadapi para tentara-tentara lawan, tentara-tentara musuh dengan keterbatasan alat perang, dengan keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi lihatlah, Tuhan boleh menyempurnakannya, bukan karena manusia itu, tetapi Tuhan di dalam kuasa dan kemuliaannya bisa. Ini yang kemudian mereka saksikan dengan memberi sebuah pengarahan bahwa lihatlah, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan, seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Bahkan dia mengatakan yang menjadi simbol sebuah kekuatan yang absolut, yang mutlak di tangan raja, di dalam kekuasaannya, bahkan kuda yang selalu dikategorikan sebagai sesuatu yang kuat, yang tidak akan bisa dikalahkan. Kalau kita pakai dalam bahasa sekarang, itu sebuah kendaraan tank yang pasti akan menjamin kemenangan mereka. Tapi sesungguhnya itu pun tidak bisa menjamin kemenangan, bahkan keselamatan kita dalam peperangan itu. Pemazmur melihat itu dalam keadaan perang yang mereka alami. Kuda yang mereka banggakan, pasukan yang hebat, peralatan tempur yang luar biasa, tidak menjadi jaminan, tidak menjadi alasan untuk selamat ataupun memenangkan. Tapi Tuhan di dalamnya yang bekerja, yang memberi kemenangan itu kepada setiap orang. Pemazmur mengajak, jangan engkau taruh harapanmu kepada mereka, kepada semua itu, sebab semua itu bisa sirna, sebab semua itu memiliki kelemahan dan kelalaian, sebab semua itu tidak menjadi jaminan akan keselamatan di dalam kehidupan kita. Mazmur mengajak untuk menaruh harapan, menaruh percaya kita, menaruh hidup kita hanya kepada sesuatu yang bisa dipercaya, yang di luar dari kemampuan kita, bahkan melingkupi seluruh kuasa di tengah-tengah dunia ini. Dan semua itu hanya ada di dalam Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur melihat bahwa mata Tuhan itu selalu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mata Tuhan itu selalu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pandangan Tuhan, mata yang tertuju kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Bukan dalam sebuah artian negatif atau dalam artian kekecewaan ataupun kemarahan. Kalau kita maknai dengan lebih luar biasa, ketika Tuhan menunjukkan perhatiannya kepada setiap orang, ini melambangkan tentang perhatian Tuhan kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar melihat-melihat, bukan hanya sekedar memperhatikan, tapi Tuhan memberikan perhatiannya dalam artian Dia akan sudah selalu siap untuk membackup, untuk melindungi, untuk menopang setiap orang yang selalu berharap kepadanya, yang selalu memohon kasih setianya, dan yang selalu meminta belas kasihan Tuhan. Mata Tuhan tertuju bukan semata-mata tentang
Allah yang melihat, tapi ini tentang perhatian Tuhan, ini tentang kasih Tuhan, ini tentang kemurahan Tuhan dalam hal keselamatan, dalam hal sukacita, dalam hal kebahagiaan, bahkan tentang harapan-harapan manusia itu. Ini semua sudah diperhatikan Tuhan, ini semua akan dicurahkan Tuhan bagi orang-orang yang selalu menaruh, meminta belas kasihan kepadanya. Mata Tuhan tertuju kepada Anda di dalam setiap harapan-harapan baik itu. Mata Tuhan tertuju kepada Anda dalam setiap pergumulan yang Anda hadapi. Mata Tuhan sedang tertuju kepada Anda di dalam kelemahan dan keterbatasan itu. Maka di sini kita mau diingatkan, tetaplah layangkan pandanganmu kepada Tuhan, tetaplah minta belas kasihannya, terlebih tetaplah taruh harapanmu hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Kalau kita membandingkan dengan kisah Abraham, ketika dia dipanggil untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, ini bukan hanya berbicara tentang perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kita diingatkan bahwa Abraham dipanggil untuk keluar dari tempat itu. Ini mengatakan dia dipanggil keluar dari zona nyamannya, dia dipanggil keluar dari zona nyamannya. Tentang harta, tentang kepemilikan harta benda, bahkan tentang keluarga-keluarga yang mungkin bisa akan selalu menopang dia. Abraham dipanggil untuk melepaskan, untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan dan keterikatan akan hal-hal itu. Supaya di dalam keterbatasannya, di dalam ketiadaannya, memulai sesuatu dari awal. Di situ dia kembali bertemu dengan Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan sanggup menyempurnakan dan memelihara hidupnya. Saudara-saudara, kita harus akui ada banyak hal yang terkadang salah penempatan kita di dalam kehidupan kita. Ibarat kata saya harus katakan bahwa ada banyak hal yang mungkin harus kita renungkan kembali. Terlebih tentang kehidupan sehari-hari yang kita jalani di rumah ataupun di tempat kita bekerja. Dengan memasang CCTV, kita sudah merasa aman di dalamnya. Dengan mempekerjakan seorang security atau driver atau bodyguard, kita menganggap bahwa kita sudah aman di dalam kehidupan kita ini. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, lihatlah tentang rasa aman yang bisa diberikan kepada kita dari sesuatu yang sesungguhnya itu masih bisa mengalami error di dalamnya. Kenapa tidak sekalian kita tempatkan rasa percaya kita, kita tempatkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah melewatkan satu detik pun dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Sedang kepada CCTV, kita sudah bisa tidur dengan nyenyak. Sedang dengan banyak bodyguard, kita sudah bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi kalau Tuhan bersama dengan kita. Bukan hanya tentang keselamatan, tapi juga tentang pemeliharaan pun Tuhan akan berikan kepada kita. Bukan hanya tentang usaha-usaha, bahkan tentang kebutuhan hidup, bahkan masa depan, jauh melebihi apa yang kita rancangkan pun, Tuhan akan berikan kepada kita. Sebab demikianlah yang disampaikan pemazmur hari ini. Kita diajak untuk tidak menaruh harapan kita kepada sesuatu yang bisa gagal, kepada sesuatu yang bisa lupa atau terlewatkan di dalamnya. Dan semua itu diberitahukan kepada kita, hanya kepada Tuhanlah engkau boleh hidup dengan tenang, dengan aman, dengan sukacita di dalamnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap orang yang takut akan Dia. Kata tertuju bukan semata-mata sekedar melihat, tapi Tuhan memperhatikan.
Tuhan mau ikut ambil bahagian dalam perjalanan hidupmu. Tuhan telah merencangkan sesuatu yang baik dalam hidupmu, seperti yang Tuhan rancangkan dalam Abraham, seperti yang Tuhan rancangkan pada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka demikianlah kita mau menaruh hidup kita, harapan-harapan kita ini tidak kepada sesuatu yang boleh sirna, tetapi kepada sesuatu yang kekal, yang membebaskan kita, menyelamatkan kita, bahkan menghantarkan kita menuju masa depan yang lebih baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.